Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu di hari dan di tempat yang mulia ini. Kembali kita belajar menyambung pelajaran materi kita yang lalu. Tapi sebelum kita mulai ke materi, sejenak kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita mudah memahami pelajarannya. Doa dimulai. Baik, selesai. Kita lanjut materi kita yang lalu, masih tetap di pelajaran kompetensi dalam kebaikan. Yang lalu kita sudah membahas surah Al-Baqarah 148, dan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita surah Fatir ayat 32. Anak bapak sekaliannya, ada kira-kira yang hafal ayat ini? Sama-sama kita baca ayatnya. Boleh diperiksa dalam catatan atau bukunya. Simak baik-baik, saya baca dengan cara murattal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ya, artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang amat besar. Ayat ini menjelaskan dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang pertama, umat Muhammad itu adalah umat pilihan. Umat yang dipilih Allah untuk menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Akan tetapi di antara umat Muhammad itu yang menerima dan mengimani Al-Quran itu sebagai kitab suci, mereka dibagi kepada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan zalimul linafsi, seseorang yang rajin salat namun masih sering berbohong atau berbuat curang. Maksudnya, seseorang yang mengimani Al-Quran, dia percaya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai kitab suci umat Islam. Akan tetapi mereka memilih jalan yang lain, tidak mau mengamalkan seluruhnya isi kandungan Al-Quran itu, dan memilih jalan yang lain. Artinya begini, mereka melaksanakan ajaran yang ada dalam Al-Quran itu, tapi kebanyakan larangannya itu yang dikerjakan. Contohnya sholat 5 waktu itu 5 kali sehari semalam. Yang dikerjakan cuma 2 ataupun 3 kali.
dosa mereka itu lebih banyak ketimbang ibadah mereka kepada Allah. Perintah lebih sedikit dilaksanakan ketimbang melaksanakan larangan Allah. Itu golongan yang pertama. Selanjutnya golongan yang kedua adalah golongan yang muqtasid, yaitu seseorang yang menjalankan salat 5 waktu dan puasa Ramadan namun belum terbiasa melakukan salat sunnah atau sedekah secara rutin. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang ke pertengahan. Mereka melaksanakan perintah Allah, namun mereka juga melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak di antara umat Muhammad itu yang rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, tapi rajin pula menceritakan aib orang lain. Banyak di antara umat Muhammad itu yang rajin bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim, tapi rajin pula mencuri, rajin pula mengambil hak yang bukan haknya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat. Seseorang yang tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, selalu membantu sesama, dan senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya golongan yang ketiga ini adalah golongan yang perbuatan maksiatnya lebih sedikit daripada amal ibadahnya. Dia lebih banyak melaksanakan perintah Allah ketimbang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Golongan ini adalah golongan yang apabila mereka terlanjur melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, mereka segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekaliannya, dari 3 golongan ini kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita, sebagai bahan introspeksi diri. Apakah kita termasuk dalam golongan yang pertama? Apakah kita termasuk golongan yang kedua? Ataukah kita termasuk dalam golongan yang ketiga? Tentu harapan kita setelah belajar dari Quran surah Fatir ayat 32 tadi, mari kita berusaha dalam kehidupan sehari-hari, kita aplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha semaksimal mungkin agar kita melaksanakan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, dan agar bila kita terlanjur berbuat maksiat, melanggar larangan Allah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mendapat karunia dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Dia sadar akan perbuatan yang dia kerjakan itu salah, maka dia kembali menuju jalan Allah dengan cara bertobat kepadanya. Anak Bapak sekaliannya, inilah sebagai uraian singkat dari pembelajaran pertemuan kita di hari ini, surah Fatir ayat 32. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat diaplikasikan dalam sehari-hari, dapat kita mengintrospeksi diri, kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga kita, anak Bapak sekalian yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang ketiga. Barangkali itu saja sebagai uraian singkat dalam pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.